Klarifikasi sistem informasi. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem sekolah, sistem akuntansi, dan sistem transportasi. Yang kedua, deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilistik. Misalnya sistem arisan dan sistem sediaan. Sistem yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Sistem terbuka. Sistem adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya sistem perusahaan dagang. Yang keempat, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena alam, misalnya sistem tata surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia, misalnya komputer. Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana misalnya sepeda. Sistem kompleks misalnya otak manusia. Selanjutnya, klarifikasi teknologi informasi. Teknologi informasi berdasarkan fungsi sistem. 1. Sistem teknologi informasi yang melekat atau embedded IT system. 2. Sistem teknologi informasi yang khusus atau dedicated IT system. 3. Sistem teknologi informasi serbaguna atau purpose IT system. Yang ke-1, embedded IT system adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Sebagai contoh, sistem VCR, video cassette recorder, memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Yang kedua, dedicated IT system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Sebagai contoh adalah ATM. ATM dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Tentu saja sistem ini tidak bisa dipakai untuk melakukan tugas-tugas seperti mengetik dokumen. Yang ketiga, general purpose IT system adalah sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya adalah personal komputer PC, yang merupakan peralatan yang dipakai di rumah atau perkantoran untuk mencatat pengeluaran, melakukan perhitungan statistik, membuat dokumen, atau belajar. Teknologi informasi berdasarkan ukuran. 1. Superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang memiliki kecepatan processing paling cepat. Biasanya proses ini digunakan untuk mengenai aplikasi yang melibatkan perhitungan
yang kompleks. Mainframe yang kedua. Mainframe disebut juga komputer besar. Mainframe merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang besar. Yang ketiga, workstation. Komputer merupakan mesin yang powerful, yaitu komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Komputer-komputer ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan aplikasi perhitungan yang rumit. Yang terakhir, yang keempat, mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer personal PC. PC biasanya berupa desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan di tempat kerja atau belajar. Sistem teknologi informasi berdasarkan data masukan yang diolah. 1. Komputer analog. Komputer analog biasanya digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan, bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik, arus listrik, contohnya temperatur, tekanan kecepatan, dan lain-lain. Yang kedua, komputer digital. Komputer digital biasanya digunakan dalam mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik, contohnya laptop dan notebook. Komputer hybrid yang ketiga, komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan di dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.